Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang geohistori perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tentang perpindahan ibu kota yang sudah biasa terjadi pada masa kerajaan Mataram kuno. Disebabkan karena adanya konsep Kali Yuga, yang mana konsep Kali Yuga merupakan konsep yang membenarkan terjadinya perpindahan pusat pemerintahan agar tercapai kemakmuran kembali bagi raja dan juga rakyatnya. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu letak ibu kota kerajaan Mataram kuno berdasarkan prasasti Sangguran, yang mana disebutkan bahwa Kedatu Wajri Maharaja I Medang I Bumi Mataram, di mana dapat disimpulkan bahwa ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan di Medang, daerah Kedu. Kemudian latar belakang berikutnya yaitu letak ibu kota kerajaan Mataram kuno berdasarkan prasasti Durian, yang mana disebutkan berada di daerah Tamlang, yang diprediksi berada di dekat Jombang sekarang. Di sana masih ada desa bernama Desa Tambelang. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana letak pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah abad ke-9, 10 Masehi. Dan yang kedua yaitu bagaimana letak pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur abad ke-9 sampai 10 Masehi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan letusan Gunung Merapi dengan perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur abad ke-9 10 Masehi. Untuk tujuannya sendiri yang pertama yaitu untuk mengetahui pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah abad ke-9 sampai 10 Masehi. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui letak kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur abad ke-9 sampai 10 Masehi. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan antara letusan Gunung Merapi dengan peristiwa perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur abad ke-9 sampai 10 Masehi. Kemudian lanjut ke landasan teori, di mana pertama yaitu teori unsur kebudayaan atau sistem religi. Untuk mengkaji geohistori perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10 Masehi, kami menggunakan unsur sistem religi. Hal ini ditinjau dari ditemukannya candi-candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Kemudian landasan teori yang kedua yaitu dimensi peradaban atau dimensi waktu. Dalam menganalisis perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10 Masehi, perlu menggunakan dimensi waktu, di mana dimensi waktu sendiri secara umum berkaitan dengan umur suatu peradaban yang umumnya menggunakan satuan waktu abad. Dimensi waktu juga membahas lahir atau munculnya suatu peradaban, berkembang, dan musnah atau runtuh. Kemudian untuk landasan teori yang terakhir yaitu determinasi lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan akan mempengaruhi bagaimana pola kehidupan manusia dari hampir mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini akan mendorong suatu organisme atau yang dalam hal ini adalah manusia akan selalu menciptakan modifikasi yang bersifat konstan, yang memberikan keluasan untuk beradaptasi secara berkesinambungan terhadap lingkungan hidupnya. Baik, yang selanjutnya adalah paparan data dan analisis. Yang pertama adalah letak pusat kerajaan ibu kota Mataram di Jawa Tengah abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Kerajaan Mataram setidaknya melakukan 4 kali perpindahan ibu kota, 3 kali di Jawa Tengah dan 1 kali di Jawa Timur. Ibu kota kerajaan atau pusat pemerintahan kerajaan Mataram itu pertama kali ada di wilayah Medang, Popitu atau di daerah Kedu. Selanjutnya berpindah di daerah Prambanan, selanjutnya berpindah di daerah Mamratipura, dan terakhir kembali lagi ke daerah Kedu. Informasi mengenai letak ibu kota kerajaan Mataram kuno dapat ditemukan dari prasasti Sangguran. Nah, teman-teman dapat melihat di PowerPoint disediakan peta di mana prasasti Sangguran ini ditemukan. Nah, ini adalah peta lebih jelasnya tentang prasasti Sangguran. Prasasti Sangguran sendiri ditemukan oleh Raffles di desa Sangguran, yang kemudian prasasti ini dibawa ke Skotlandia oleh atasan Raffles yang bernama Lord Minto.
Maka dari itu prasasti ini juga dikenal sebagai prasasti Lord Minto. Selanjutnya yaitu prasasti ini ditemukan di Desa Sangguran atau yang saat ini dikenal sebagai Dusun Ngadat, Kota Batu di Jawa Timur. Prasasti ini ditulis oleh raja terakhir Kerajaan Mataram kuno yaitu Raja Rakai Diawawa. Nah, informasi yang menjadi rujukan dalam makalah ini tentang letak ibu kota Kerajaan Mataram terakhir kali yaitu dalam prasasti ini tertulis Kedatuan Sri Maharaja Imedang Ibumi Mataram, di mana ini menunjukkan bahwa letak ibu kota terakhir kali Kerajaan Mataram berada di daerah Medang. Selanjutnya adalah candi sebagai tempat peribadatan. Di Jawa Tengah ditemukan beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram berupa candi, yaitu antara lain yang pertama Candi Sambisari, Candi Kedulan, dan Candi Kimpulan. Nah, ini adalah peta di mana letak Candi Sambisari, Candi Kimpulan, dan Candi Kedulan. Teman-teman bisa lihat posisi atau letak dari ketiga candi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Candi Sambisari. Candi Sambisari sendiri dibangun pada abad ke-9 dan ditemukan tahun 1966 di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama candi ini atau nama Candi Sambisari itu diambil dari nama tempat ditemukannya candi ini, yaitu Dusun Sambisari. Maka dari itu candi ini diberi nama Candi Sambisari. Berdasarkan arsitektur dan bentuk ornamen, ternyata Candi Sambisari ini memiliki kemiripan dengan Candi Prambanan, di mana keduanya bercorak atau memiliki latar belakang agama Hindu. Pada bagian candi utama Candi Sambisari ditemukan patung-patung dewa dan juga lingga yoni serta arca-arca lainnya. Selain itu, di candi utama juga ditemukan patung Durga, patung Ganesha, patung Agastya, serta Mahakala dan Nandiswara. Nah, patung-patung ini berada di pintu utama sebagai penjaga pintu. Selain itu, di depan candi utama juga ditemukan 3 candi perwara. Nah, Candi Sambisari ini memiliki fungsi sebagai tempat beribadah atau tempat berdoa masyarakat kepada sang dewa atau kepada sang raja yang telah berpulang. Baik, yang selanjutnya adalah Candi Kedulan. Candi Kedulan sendiri dibangun pada sekitar abad 8 dan abad 9 Masehi pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Candi Kedulan ditemukan di Dusun Kedulan, Desa Tirto Martini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Kedulan merupakan salah satu candi peninggalan dari agama Hindu. Candi ini tidak sengaja ditemukan oleh para penambang tahun 1993 di Dusun Kedulan. Bentuk arsitektur Candi Kedulan memiliki kemiripan dengan Candi Sambisari, begitu pula dengan fungsinya. Candi ini memiliki fungsi sebagai tempat peribadatan dan tempat berdoa untuk masyarakat kepada para dewa. Di Candi Kedulan sendiri juga ditemukan lingga dan yoni dan beberapa arca yang sama seperti pada Candi Sambisari. Begitu pula di depan Candi Kedulan ini terdapat 2 candi perwara. Yang terakhir adalah Candi Kimpulan. Candi Kimpulan ditemukan tahun 2009, tepatnya di area Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Candi ini ditemukan ketika para pekerja sedang menggali tanah untuk memasang fondasi bangunan perpustakaan. Candi Kimpulan merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Seperti candi yang lain, Candi Kimpulan juga bercorak agama Hindu. Candi ini juga digunakan untuk beribadah dan memuja sang dewa. Hal ini dibuktikan dengan temuan pada Candi Kimpulan, yaitu di candi utama ditemukan arca Ganesha serta lingga dan yoni, sedangkan di Candi Perwara ditemukan beberapa arca seperti arca Nandi. Bukti yang pertama dapat dilihat dari Candi Sambisari. Candi Sambisari sendiri berjarak kurang lebih 25 km dari puncak Gunung Merapi.
Candi ini tertimbun 6,5 meter di dalam tanah yang merupakan endapan vulkanis. Ketika letusan gunung berapi terjadi, maka lahar vulkanis akan melewati atau mengalir melalui Sungai Kuning yang berada di dekat Candi Sambisari. Lalu kemudian Sungai Kuning akan meluap dan luapan dari Sungai Kuning menjadi endapan vulkanis di daerah sekitar Candi Sambisari. Yang selanjutnya adalah Candi Kedulan. Candi Kedulan berjarak kurang lebih 23 meter dari puncak Gunung Merapi. Candi ini merupakan salah satu candi yang terdampak dari letusan Gunung Merapi. Letak Candi Kedulan berdekatan dengan Sungai Wareng. Sama halnya dengan Sungai Kuning, Sungai Wareng juga menjadi media atau menjadi aliran sungai yang dilewati oleh lahar vulkanis. Lahar ini mengenai Candi Kedulan sehingga Candi Kedulan tertimbun kurang lebih kedalaman 3 meter di bawah tanah. Dan dari endapan yang ada atau dengan tertimbunnya candi ini membuktikan bahwa adanya letusan Gunung Merapi. Yang terakhir adalah Candi Kimpulan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, candi ini ditemukan di area perpustakaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Candi ini berjarak kurang lebih 17 km dari puncak Gunung Merapi. Saat penggalian atau ekskavasi, candi ini ditemukan dengan kedalaman kurang lebih 2,7 meter atau 2,8 meter di dalam tanah. Setelah dilakukan analisis, endapan yang menimbun candi ini merupakan endapan yang dibawa oleh Sungai Kelanduan. Selanjutnya adalah karakteristik aliran lahar. Yang akan kita bahas di sini adalah karakteristik khususnya untuk Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung yang aktif di Indonesia. Gunung Merapi sudah berkali-kali erupsi atau meletus. Secara administrasi, Gunung Merapi terletak pada 4 wilayah, yaitu pertama adalah Kabupaten Sleman, yang kedua Kabupaten Magelang, Boyolali, dan terakhir adalah Klaten. Dampak dari erupsi Gunung Merapi dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa, seperti dapat menghilangkan nyawa seseorang, merusak lingkungan, dan lain-lain. Erupsi atau letusan Gunung Merapi dapat terjadi apabila Gunung Merapi tidak bisa menahan magma yang ada dalam gunung itu sendiri, sehingga akan terjadi erupsi atau letusan Gunung Merapi. Menurut Pradana, bahwa berdasarkan informasi geologi dan tingkat resiko letusan Gunung Merapi, terdapat 3 jenis atau 3 tipe, di mana kawasan ini menjadi kawasan yang rawan bencana Gunung Merapi. Baik, tipe yang pertama atau tipe A yaitu kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material berupa hujan abu lebat dan lontaran batu atau batu kerikil. Kawasan ini memiliki kawasan yang berisiko rendah, yaitu kawasan yang berjarak cukup jauh dari sumber letusan atau sumber ledakan Gunung Merapi. Melihat seberapa jauh kawasan tersebut berada dari puncak letusan Gunung Merapi, ini memungkinkan masih bisa untuk manusia menyelamatkan diri sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari. Yang kedua atau tipe B yaitu kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu hebat, hujan lumpur panas, dan aliran panas serta gas beracun. Kawasan ini tergolong dalam kawasan yang memiliki resiko sedang. Kawasan yang dimaksud yaitu kawasan yang memiliki jarak cukup dekat dengan sumber letusan. Resikonya yaitu manusia untuk menyelamatkan diri cukup sulit dari letusan Gunung Merapi dan kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar. Yang ketiga yaitu tipe C. Tipe C ini adalah kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, dan lain-lain.
Kawasan ini memiliki atau tergolong dalam kawasan yang memiliki risiko tinggi, yaitu kawasan yang sangat dekat dengan sumber letusan Gunung Merapi. Pada saat terjadinya letusan Gunung Merapi atau aktivitas magma, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana. Makhluk yang ada di sekitar ataupun manusia akan sangat sulit untuk menyelamatkan diri. Untuk mengetahui letak pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur, kita dapat menggunakan dua prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Anjuk Ladang, yang kedua yaitu Prasasti Turian. Yang pertama, Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang ini merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Empu Sendok pada tahun 937 Masehi yang ditemukan di Desa Candirejo, Kecamatan Cloret, Kabupaten Nganjuk. Prasasti Anjuk Ladang ini bermakna yaitu dari kata anjuk yang berarti tinggi, kemudian ladang yang berarti tanah. Jadi prasasti Anjuk Ladang merupakan prasasti yang berisi tanah atau dataran tinggi. Terus prasasti Anjuk Ladang ini berawal dari saat Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di dekat Nganjuk terdapat serangan pasukan Melayu dari kerajaan Sriwijaya yang menyerang Empu Sendok waktu itu. Kemudian pada waktu itu Empu Sendok dibantu oleh masyarakat Anjuk Ladang dalam mengusir tentara Melayu tersebut. Setelah berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut, akhirnya Empu Sendok diangkat menjadi raja. Terus kemudian atas jasa terima kasihnya terhadap rakyat Anjuk Ladang, kemudian Empu Sendok membangun sebuah prasasti, yaitu Prasasti Candi Lor atau yang biasa disebut dengan Prasasti Anjuk Ladang. Isi dari Prasasti Anjuk Ladang yaitu pembebasan daerah swastika yang digunakan untuk perawatan Candi Lor. Selanjutnya, untuk mengetahui letak pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur, kita dapat menggunakan Prasasti Turian. Prasasti Turian merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Empu Sendok dan ditemukan di Duko Watu Godek, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Prasasti ini dikeluarkan oleh Empu Sendok pada tahun 929 Masehi. Isi dari Prasasti Turian yaitu permohonan yang atu sahidnya untuk memperoleh sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan suci. Di Prasasti Turian juga dijelaskan bahwa pusat kerajaan Mataram kuno sudah terdapat di wilayah Tangwelang. Di akhir Prasasti Turian dijelaskan bahwa Empu Sendok telah diangkat menjadi raja dan pusat kerajaan Mataram kuno telah dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yaitu tepatnya di daerah Tamulang. Tamulang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jawa Timur dipilih untuk memindahkan letak pusat kerajaan Mataram kuno karena letak Jawa Timur merupakan sangat dekat dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis pada saat itu. Kemudian bab yang terakhir, hubungan letusan Gunung Merapi dengan perpindahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10 Masehi. Dengan ditemukannya candi-candi yang tertimbun, yaitu di antaranya Candi Kimpulan, Candi Sambisari, dan Candi Kedulen, dan aliran lahar menandakan telah terjadi peristiwa besar yaitu letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi yang maha dahsyat ini membuat banyaknya lipatan-lipatan yang akhirnya menjadi sebuah sungai, yaitu Sungai Gendol. Pada saat itu, peristiwa letusan Gunung Merapi dianggap sebagai paralaya atau kehancuran dunia. Menurut Pradana, bahwa resiko dan tinggi letusan Gunung Merapi merupakan tipe C, yaitu merupakan kawasan yang tertimpa letusan Gunung Merapi dengan diiringi gempa, hujan abu, serta batu-batuan yang menimpa kawasan Mataram kuno pada saat itu. Berdasarkan aliran lahar yang menimpa kawasan daerah Jawa Tengah, membuat Empu Sendok memindahkan letak
ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah dan ke Jawa Timur berdasarkan prasasti Turian pada saat itu. Alasan pemindahan letak ibu kota kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur yaitu letak pusat kerajaan ibu kota Mataram kuno di Jawa Tengah sudah tidak dianggap lagi kesakralannya sesuai dengan landasan kosmologis bahwa kerajaan Mataram kuno dianggap sebagai wangsa baru yaitu wangsa Isyana. Dalam hal itu, Mpu Sindho membangun kerajaan Mataram baru dengan nama tetap Mataram di Jawa Timur, yaitu tepatnya di wilayah Tembelang atau Tamulang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa letak pusat kerajaan Mataram kuno telah mengalami beberapa kali perpindahan. Pemindahan terakhir dilakukan di wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini, pemindahan diakibatkan oleh peristiwa meletusnya Gunung Merapi pada abad ke-9 sampai 10 Masehi. Pemindahan dilakukan oleh Mpu Sindho dengan membangun wangsa yang baru yaitu wangsa Isyana, tetapi tetap menggunakan nama Mataram sebagai kerajaan tersebut. Yang terakhir yaitu bagan kerangka berpikir. Dalam perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur ini kami menggunakan 3 teori. Yang pertama yaitu teori unsur-unsur kebudayaan. Teori unsur-unsur kebudayaan ini kami mengambil religi atau agama. Dengan hal ini dibuktikan oleh ditemukannya candi-candi sebagai tempat peribadatan pada masa kerajaan Mataram kuno. Yang kedua yaitu teori dimensi waktu, yaitu pusat perpindahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur ini berlangsung pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Yang terakhir kami menggunakan teori determinasi lingkungan. Dalam hal ini dibuktikan dengan faktor alam yang menyebabkan perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur.